Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kaidah Fikih Khusus di Bidang Ibadah Mahdoh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Nur Amalia, NIM 18220176, dan saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan kaidah fikih khusus bidang ibadah mahdoh dari kaidah pertama sampai kaidah ke-6. Langsung saja pada kaidah pertama yang berbunyi al-aslu fil ibadah atau fiqh walitiba, atau hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntutan syariah. Nah, maksud dari kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah mahdoh harus ada dalil dan mengikuti tuntunan syariah. Jadi, kaidah ini mengandung substansi bahwa apabila kita melaksanakan ibadah mahdoh harus jelas dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Sebab ibadah mahdoh adalah ibadah yang tidak sah tanpa dalil yang memerintahkannya dan menganjurkannya. Landasan kaidah mengenai kaidah fikih yang pertama ini adalah terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, am lahum syuraka'u lahum minad-din ma lam ya'dan bihillah, yang artinya apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Nah, landasan yang kedua yaitu dalam hadis Nabi yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang artinya barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Nah, sudah jelas seperti yang kita ketahui bahwasanya pada umumnya manusia mengharapkan selalu mendapatkan tempat istimewa dari Tuhannya. Dalam Al-Quran juga disinggung mengenai perbuatan baik, yaitu berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Namun, dalam hal ini, manusia hendaknya menyesuaikan segala sesuatu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Contoh kaidahnya adalah seperti apabila seorang berniat ingin melaksanakan sholat malam dan tidak tidur setiap hari, karena menurutnya sholat adalah ibadah yang paling utama, ya, maka dia ingin sepanjang malam dalam keadaan sholat. Maka inilah yang dimaksud dengan gulu atau berlebih-lebihan dalam agama, dan hal ini tidak dibenarkan karena tidak ada syariat yang atau dalil yang menetapkan bahwasanya manusia harus menjalankan sholat sepanjang malam. Selanjutnya, kaidah fikih yang kedua adalah toharatul ahadis la tatawaqqat, atau suci dari hadas tidak ada batas waktu. Nah, maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang telah suci dari hadas besar dan kecil, maka dia tetap dalam keadaan suci sampai ia yakin batalnya karena adanya hadas besar atau hadas kecil. Nah, kaidah ini dapat dikaitkan dengan kaidah fikih yang lain, seperti salah satu kaidah fikih kubro, yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak, atau keyakinan tidak dapat dihilangkan karena keraguan. Nah, landasan kaidah mengenai kaidah fikih ini adalah dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zonna inna zonna la yughni minal haqqi syai'an, yang artinya dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Al-Quran surat Yunus ayat 36. Nah, dalam hadis Nabi mengenai kaidah ini juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi an Abbadin bin Tamimin an ammihi annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
rajulu alladhi yuhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fis sholati faqala la yantakil aw la yansharif hatta yasma' sautan aw yajida rihan, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abad bin Tamim dari pamannya berkata bahwasanya ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia merasakan seakan-akan ingin kentut di dalam sholatnya. Maka Rasulullah bersabda, janganlah dia membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Nah, contoh kaidah dalam kaidah fikih ini adalah apabila seorang telah berwudu dan selama ia tidak merasa yakin ada sebab atau unsur yang membuat wudunya itu batal, maka atau tidak ada pula indikasi-indikasi yang meyakinkan batalnya wudu, maka ia tetap dalam keadaan suci. Selanjutnya, kaidah fikih khusus yang ketiga adalah at-talbisu bil ibadah wajaba itmamha, atau percampuran dalam ibadah mewajibkan menyempurnakannya. Nah, sesungguhnya ibadah adalah untuk Allah dan apabila seorang muslim hendak melaksanakan ibadah, maka diwajibkan baginya untuk menyempurnakan ibadahnya dan tidak boleh menggugurkannya kecuali adanya sebab atau uzur syar'i. Nah, maksud dari kaidah ini adalah ada dua macam kemungkinan, yaitu menyempurnakan ibadah atau berpindah kepada keringanan. Percampuran ini menyebabkan keserupaan, kebingungan, dan kesulitan. Nah, kaidah ini menjelaskan bahwa orang yang dalam demikian wajib menyempurnakannya. Landasan kaidahnya adalah dalam Al-Quran, Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum. Nah, contoh kaidahnya adalah apabila seseorang telah berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan, kemudian pada siang harinya dia mendadak harus bepergian jauh, maka berdasarkan kepada kaidah ini, orang tersebut wajib menyempurnakan ibadahnya dan tidak boleh membatalkannya. Akan tetapi apabila kita kembalikan kasus tersebut kepada kaidah asasi, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir atau ad-dararu yuzal, maka yang menyebabkan adanya bolehnya membatalkan puasanya itu ada ketika dia itu mengalami kesulitan atau kemudaratan seperti sakit atau bepergian jauh yang membawa kesulitan. Nah, oleh karena itu apabila dalam bepergian tadi dia tidak menyulitkan dan tidak memudaratkan, maka dia harus menyempurnakan puasanya sesuai dengan kaidah di atas. Selanjutnya, kaidah khusus yang keempat, yaitu la qiyasun fil ibadah ghairu ma'qulul makna, atau tidak bisa digunakan analogi kias dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya. Nah, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwasanya kaidah ini tidak akan disepakati oleh seluruh ulama karena masalah penggunaan kias sendiri tidak disepakati. Yang menyepakati adanya kias pun dalam menggunakannya ada yang menerapkannya secara luas seperti pada umumnya mazhab Hanafi. Nah, ada pula yang menggunakannya seperlunya saja. Kaidah di atas ini membatasi penggunaan analogi dalam ibadah. Nah, hanya kasus-kasus tertentu yang bisa dipahami makna atau ilat hukumnya. Nah, untuk kasus-kasus yang tidak bisa dipahami ilat hukumnya, maka tidak bisa dikiaskan atau dianalogikan. Landasan kaidahnya adalah wa ma atakum rasul fakhuduhu wa man hakum anhu fangtahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul bagimu terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Contoh kaidahnya adalah seperti cara-cara sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu tidak bisa diketahui ilat hukumnya. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melaksanakannya sebagai ta'abudi. Baiklah, selanjutnya kaidah khusus yang kelima, yaitu takdimul ibadah qabla wujudi sababuha la yasihu, atau tidak sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya. Jadi, umat muslim yang hendak melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu, haji atau puasa Ramadan, maka harus melaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan syariat. Nah, contoh kaidahnya adalah tidak sah sholat haji puasa Ramadan sebelum datang waktunya, kecuali apabila ada cara lain yang ditentukan
karena ada kesulitan atau keadaan darurat seperti jamak takdim, misalnya melakukan sholat asar pada waktu zuhur. Itu ketika seorang hendak melakukan perjalanan atau safar. Selanjutnya kaidah khusus yang keenam, yaitu al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun, yaitu mengutamakan orang lain pada urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selainnya adalah disenangi. Nah, maksud dari kaidah ini adalah makruh jika mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah, akan tetapi tidak jadi masalah jika mendahulukan orang lain dalam hal duniawi atau masalah sosial di masyarakat. Contoh kaidahnya yaitu mengutamakan orang lain pada shaf atau barisan pertama dalam sholat adalah makruh. Contoh lainnya adalah mendahulukan orang lain dalam bersedekah daripada dirinya. Jadi ketika dalam ibadah mahdoh, kita diharuskan melaksanakan ibadah mengutamakan diri kita daripada menyuruh orang lain.